telah dilakukannya. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ini, aku baru bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Yesus, sang pembuat mujizat. Kuatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Jika kau sungguh-sungguh Mesias. Kenapa kau diam? Ayo, siksa dia, biar dia mau bicara. Kau malah berbuat. Siapa yang menamparmu? Bawalah dia kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa kepada Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, tidak biarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami dihukum. Atas darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Adili dia. Oh Yesus, kerap kali kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Kita seperti prajurit, ahli Taurat dan imam-imam kepala yang tidak peduli serta melakukan Yesus dengan tanpa belas kasihan. Kita pun juga ikut-ikutan berteriak, salibkan dia, dan singkirkan sampah masyarakat. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur. Mari lewat sini. Mau kemana? Yesus dengan tenang dan sabar menerima salib yang berat itu. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa pergi ke suatu tempat bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani artinya Golgota. Yesus mulai menyusuri jalan yang tandus sementara terik kian menusuk. Karena ketaatannya kepada Bapa, Yesus diantar ke tempat penyaliban seperti seekor anak domba yang tidak bersalah dibawa ke tempat sembelihan. Itu semua diterima. Banyak darah keluar dari luka-luka Yesus. Badannya terlalu lelah, penat dan lemah. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Beban salib di pundak terasa semakin berat. Masih diberat lagi oleh penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para murid, ditolak oleh bangsanya, dijatuhi hukuman mati meskipun ia tidak bersalah. Karena semua itu, Yesus jatuh tersungkur
di bawah salib. Meski demikian, Yesus tidak mendapat belas kasihan sedikit pun dari prajurit sambil berkata, seluruh badan Yesus terasa sakit karena perlakuan kasar dari para prajurit. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia berusaha bangkit lagi dan meneruskan perjalanan. Kita juga mulai berjalan dengan niat baik, ingin mengubah diri sendiri menjadi manusia baru dalam Kristus. Namun kita kerap kali jatuh. Apakah kita mau bangun lagi? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berbuat dosa, tapi Engkau yang mengampuni kami. Semoga kami tidak lagi memperbuat hal-hal. Mereka melihat ada seorang lewat dan berkata, Itu, ada orang lewat, tangkap dia. Mendingan di perjalanan. Siapa? Hei, kamu cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. maka mereka menahan seorang Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Sesuai dengan sabdanya, barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi bagi kita orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan, sebab salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung, biar Tuhan Yesus Kristus melalui Simon dari Kirene apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Banyak orang tertegun memandang dia karena tampangnya sudah tidak seperti anak manusia lagi. Semua rambutnya pun sudah berubah, sehingga kita tidak menginginkan. Ia dihindari dan sangat dihina orang, sehingga orang menutup muka terhadapnya. Tetapi Veronika bersikap lain. Ia sangat iba melihat Yesus, sehingga ia menyentuh Yesus, tetapi dicegah oleh prajurit dengan berkata, Hei, apa yang kau perbuat pada orang ini? Kau membasuhnya, pikir kau. Dengar kau tidak boleh memakai. Hei, awas kamu ya. Kendati begitu, Veronika masih bersimpati terhadap Yesus. Sekali lagi dengan berani, Veronika mendekati Yesus dan mengusap wajahnya. Veronika pun mendapat gambar wajah Yesus. Dengan tindakan sederhana seperti Veronika, telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia telah memberi contoh kepada kita bagaimana berbagi rasa, turut merasakan derita orang lain. Sabda yang salib suci membuat telah habis dunia. Meskipun sudah ditolong Simon dari Kirene, Yesus tidak bertambah sabar, sebab di pundaknya terasa semakin berat.
Perjalanan masih jauh dan Yesus semakin payah. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi prajurit itu memaksanya dengan berkata, Ayo bantu, jangan terlalu. Ayo bantu kepada. meskipun demikian, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun lagi. Diangkatnya salib itu dan ia meneruskan kembali perjalanan. Kita kerap kali jatuh kembali dalam kesalahan yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan dirinya sendiri. Marilah berdoa. Kepada Kristus sudah menguji seperti yang salib sucimu telah menutup dunia. dalam perjalanan Yesus ke Golgota, tidak hanya melihat tetapi sekelompok orang yang mendekati Yesus, di antaranya sejumlah wanita-wanita Yerusalem yang tetapi Yesus berbalik kepada mereka dan berkata, Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya amal daripada kata-kata dan air mata yang menghargai. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita juga harus membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahan. Semakin panas. Sementara Yesus semakin lemah, ia tidak bisa lagi menahan beban salib yang berat. Maka Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Para prajurit semakin berangsang. Maka genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kita telah memperlakukan Yesus sebagai manusia yang paling hina dengan menanggalkan pakaian. Kita tidak malu melakukannya karena kita tidak segan melakukan dosa. Mengapa kita harus menelanjangi Yesus? Sadarkah bahwa kita sering menelanjangi sesama dengan kata-kata fitnah, ejekan, kemarahan? Bukankah dengan demikian kita pun ikut menelanjangi Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihina di sana, Engkau telah memberikan masyarakat kami. Para prajurit memaku tangan dan kaki Yesus. Setiap pukulan palu, Yesus meregangkan tangan dan badan menahan sakit yang luar biasa. Darah mencuat dari tempat kaku dan tertancap di kaki dan tangan Yesus. Dalam derita yang luar biasa ini, Yesus masih mampu memaafkan prajurit yang tidak berbelas kasihan itu.
Yesus mendoakan mereka. Kayu salib itu tidak. Yesus bergantung di salib. Sesekali Yesus dengan susah payah memperbaiki posisinya. Orang-orang yang lewat banyak yang mencemoohnya dan mencibirkan diri kepadanya. Lalu seorang ahli Taurat berkata, Orang lain ia selamatkan. Baiklah, sekarang dia menyelamatkan dirinya jika ia Mesias. di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena juga Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan Yohanes, berkatalah Yesus kepada ibunya, dan kemudian katanya kepada muridnya Yohanes, terkadang kita takut berbuat sesuatu karena kedosaan dan keterbatasan kita, sehingga tidak bebas untuk berbuat sesuatu terhadap orang lain. Ketakutan menjadi benteng penutup